Baiklah, Ibu dan teman-teman semua, apakah kedengaran suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.4 lewat 49, kita akan memulai webinar kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan kasih-Nya, kita semua diberi kesempatan untuk berkumpul bersama secara virtual dalam keadaan sehat dan penuh sukacita pastinya pada pagi hari yang berbahagia. Senang sekali rasanya bisa menyapa Ibu dan teman-teman semua dalam acara webinar preservasi pengetahuan pada Taman Baca Masyarakat Bengkulu Sinar. Walaupun kita tidak berada di satu ruangan, semoga semangat kebersamaan dan antusiasme kita tetap terasa hangat di ruang virtual ini. Pertama-tama, eh, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada host yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Webinar ini merupakan bagian dari kegiatan akademik mahasiswa Stambuk 2022 jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pembelajaran dan juga pengabdian untuk mengangkat pentingnya pelestarian pengetahuan, khususnya di lingkungan masyarakat. Adapun topik yang diangkat dalam webinar ini adalah reservasi pengetahuan pada Taman Baca Masyarakat atau yang biasa kita dengar TBM Tengku Lukman Sinar. Tema ini dipilih karena kita semua menyadari bahwa pengetahuan merupakan warisan yang sangat berharga dan pelestariannya adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya di lembaga pendidikan, tetapi juga di masyarakat melalui taman baca seperti TBM Tengku Lukman Sinar. Kami berharap melalui kegiatan ini kita dapat memahami lebih mendalam bagaimana proses preservasi pengetahuan dilakukan di TBM, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan simulasi dan budaya literasi di tengah kemajuan teknologi saat ini. Sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, izinkan saya terlebih dahulu menyapa para tamu penting yang telah berkenan hadir dalam kegiatan kita hari ini. Yang terhormat Ibu Himay Dewiana STMU, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pengetahuan. Yang kami hormati Ibu Dr. Tengku Mira Rejana Sinar, MA, selaku pemilik Taman Baca Masyarakat Tengku Lukman Sinar, serta seluruh peserta webinar yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami pagi ini. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Ibu dan rekan-rekan semua. Kehadiran Anda sekalian adalah bentuk dukungan besar bagi kami dalam kegiatan ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, untuk membuka acara kita pagi hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari tamu penting yang hadir di sini. Yang pertama, kepada Ibu Deviana STMU, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pengetahuan. Dengan hormat kami persilahkan untuk sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bibi. Yang saya hormati Ibu Dr. Mira
Saya sangat apresiasi sekali atas kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa kami. Ibu, baik, sebenarnya dalam kegiatan ini memang adalah bagian dari mata kuliah. Kebetulan di program studi kami menerapkan kurikulum OB. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Arif dan juga Wilda merupakan salah satu kegiatan program studi di dalam rangka kegiatan mahasiswa pengabdian pada masyarakat sekaligus. Dan keluaran ini juga telah menghasilkan kerjasama dengan Taman Baca Masyarakat yang Ibu kelola. Baik Ibu, barangkali di lain waktu saya bisa langsung ketemu. Sebenarnya sudah ingin sekali untuk berkunjung ke TBM-nya, namun karena waktunya terbatas. Jadi kita mendahulukan kegiatan ini, namun di akhir program barangkali bisa saya samperin ke sana Ibu. Mohon maaf. Tanpa memperpanjang waktu, saya rasa kegiatan kita ini bisa dimulai. Kebetulan kami melakukannya secara hibrid. Ini kebetulan juga, maaf, adalah mata kuliah manajemen pengetahuan dan topik yang dia akan dibawakan oleh eh, anak kami Arif dan juga Yilda adalah salah satu materi yaitu preservasi dan konservasi pengetahuan. Seperti saya ketahui, sebenarnya kita pernah ketemu Ibu di kegiatan Perpusnas Nasional dan Ibu saya lihat kegiatan preservasi yang sudah Ibu lakukan di Taman Baca Masyarakat dan Ibu kelola sangat baik sekali sehingga saya merekomendasi kepada anak-anak coba lakukan kegiatan di TBM Ibu seperti itu. Jadi bagaimana nanti hasil kegiatan ini kami juga mohon masukan dari Ibu Mira. Baik, silakan demikian Dwi dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sampaikan kepada Ibu Suma Dewian Peserino atas sambutan dan arahan yang luar biasa. Pesan Ibu tentunya menjadi semangat bagi kita semua, khususnya kaum mahasiswa, untuk terus berperan aktif dalam pelestarian pengetahuan dan budaya literasi. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan dari sosok yang sangat berperan dalam berdirinya dan berkembangnya Taman Baca Masyarakat Bengkulu. Beliau merupakan sosok inspiratif yang dengan penuh dedikasi membangun ruang literasi bagi masyarakat sekitar. Kepada Ibu Dr. Tengku Wirarajana Sinar MA, selaku pemilik TBM Bengkulu Sinar, kami persilakan untuk menyampaikan sambutan para penonton layar kami. Sebelumnya kami persilakan kepada Ibu. Ya, terima kasih. Apakah dengar suara saya? Sudah dengar, Bu? Alhamdulillah. Ya, tentunya terima kasih kepada host, penyelenggara, dan juga kepada eh, peserta yang hadir, dan terutama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hima Dewi Yana STM Hum. Terima kasih banyak atas eh, apa namanya ya keinginan ataupun ya saya sangat bersyukur lah bahwa TBM Teguh Sinar itu menjadi satu hal yang penting untuk eh, dijadikan bagian dari pembelajaran mahasiswa kita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, salam budaya terutama alhamdulillahirabbil alamin kita diberi keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat ya, berbahagia untuk menimba ilmu pada hari ini ya, kepada peserta semuanya dan terutama kepada penyelenggara ya, kepada penyelenggara anak anda saya ada Arif, ada Wilda, ada Ania,
ada Juliani, ada Dwi, ya, ada Teguh Armansyah ya, dari program studi S1 Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Budaya eh, Universitas Sumatera Utara. Terima kasih ya telah mengundang saya dan terutama di seluruh peserta yang mungkin saat ini hadir adalah angkatan 2022 kan, kalau tidak silap ya. Baik, mungkin perlu diketahui ya dalam sejarah awal kenapa dibukanya Perpustakaan Tutul Sinar ini ya, Tatapan Bacaan Masyarakat ya. Jadi begini, tujuan awal saya membuka ini untuk umum ya adalah sebenarnya untuk melanjutkan amal jariah almarhum Tengku Lukman Sinar kepada ilmu pengetahuan ya. Karena kita ketahui bahwa di masa hidupnya Tengku Lukman Sinar ini telah berkontribusi secara penuh kepada dunia pendidikan. Dedikasi beliau sebagai dosen Universitas Sumatera Utara ya di jurusan etnomusikologi dan sejarah ya, dan termasuk juga beliau memimpin di berbagai organisasi kemasyarakatan, dan yang paling utama adalah beliau memimpin ya sebagai pewarisan dari Kesultanan Melayu Serdang. Jadi beliau telah menyumbangkan pemikirannya untuk kemajuan kebudayaan khususnya Melayu. Ya. Nah, jadi terkait dengan keberlanjutan ilmu pengetahuan pada perpustakaan atau taman bacaan masyarakat Tengku Lukman Sinar ini, saya menyambut gembira sekali ya program yang dilaksanakan oleh mahasiswa perpustakaan dan sains FIB USU ini. Menurut saya pada masa depan ya, ilmu pengetahuan perpustakaan merupakan disiplin ilmu yang vital ya dalam membentuk peradaban berbasis pengetahuan. Bukan hanya tentang mengelola buku, tetapi menggabungkan elemen ilmu sosial, humaniora, dan teknologi. Intinya terletak pada jembatan yang menghubungi pengguna informasi yang mereka butuhkan. Nah, maka dengan adanya program ini, fungsi dari Taman Bacaan Masyarakat Tengku Lukman Sinar sebagai learning commons atau ruang yang memfasilitasi pembelajaran sosial dan kolaboratif semakin meluas. Pesan saya, marilah kita membangun masyarakat yang literat dan kritis terhadap informasi. Nah, marilah kita memelihara memori kolektif melalui pelestarian dan pengarsipan, dan sekarang sudah digital ya. Marilah kita juga mendorong inovasi dan penelitian yang didukung oleh akses informasi yang berkualitas ya, yang bisa kita dapatkan mungkin salah satunya di perpustakaan atau taman bacaan Tengku Lukman Sinar. Karena koleksi di perpustakaan ini tidak hanya buku-buku umum, tetapi juga buku langka dan juga arsip serta manuskrip. Oleh karena itu, maka pada tahun 2012 saya memberanikan diri untuk bertemu dengan Kepala Perpustakaan Nasional ya. Ketika itu kita ada satu forum internasional di Bali, lalu saya uh, mengatakan bahwa di tempat kami di Kota Medan ya,
ada sebuah perpustakaan atau harta karun berupa arsip manuskrip dan buku langka yang belum terjamah, ya, dan kondisinya sangat memprihatinkan, gitu. Nah, ketika itu langsung disambut oleh Kepala Perpustakaan Nasional. Lalu kemudian saya menunjukkan data-data tersebut dan tidak berapa lama, bulan depannya langsung Perpustakaan Nasional Action datang ke lokasi kita dan survei. Nah, pada kenyataannya melihat begitu banyak koleksi yang langka, lalu Perpustakaan Nasional menganggarkan, ya, untuk melakukan preservasi. Nah, sejak tahun 2013, 2014, 2015, Perpustakaan Nasional hadir untuk melakukan preservasi koleksi perpustakaan atau taman bacaan masyarakat Tengku Lukman Sinar. Dengan 3 kali anggaran, mereka melakukan preservasi di lokasi ini, ya, di tempat ini. Namun karena banyaknya koleksi yang harus dipreservasi, diselamatkan, ada beberapa buku langka dan arsip lainnya yang memerlukan peralatan yang besar, ya, ya, yang tidak mereka bawa. Kemudian mereka pun membawanya ke Jakarta, ke Perpusnas, untuk dilakukan preservasi di sana. Nah, kemudian setelah selesai, mereka mengantarkan lagi dan kemudian sekarang tersimpan dengan baik di tempat kami. Nah, maka saya berharap juga jadikan ilmu perpustakaan, ya, sebagai kompas yang menuntun kita, ya, menavigasi masa depan yang sangat kompleks ini. Nah, terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para mahasiswa penyelenggara, ya, anak-anak saya, dan juga kepada peserta Zoom, ya. Terima kasih kepada sekali lagi Ibu Hima, ya, dan kaprodinya itu siapa ya, Bapak Dr. Andes dan Mansya FA, ya, kalau tidak salah. Terima kasih banyak, dan kepada peserta, mari dapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam kegiatan kita kali ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat berzoom ria. Ya. Oke, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Humira Rajana Sinar MA atas sambutan yang begitu hangat dan penuh kasih. Dari penjelasan Ibu, kita jadi semakin mengenal lebih dekat profil serta perjalanan luar biasa TBM Tengku Lukman Sinar sebagai ruang belajar dan literasi bagi masyarakat sekitar. Baiklah, dengan izin Ibu Hima dan Ibu Mira, izinkan saya untuk melanjutkan acara ke sesi penyampaian materi. Namun sebelumnya, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh peserta terkait dengan jalannya webinar ini. Pertama, sesi materi akan dibawakan oleh 2 orang materi, dan masing-masing materi akan diberikan waktu sekitar 30 menit untuk menyampaikan materinya. Yang kedua, materi pertama akan fokus pada profil baca masyarakat sekitar dan akan disertai dengan tayangan video dokumentasi yang menggambarkan suasana di TBM. Kemudian pada materi kedua, kita akan sama-sama apa itu preservasi pengetahuan dan bagaimana konsep tersebut bisa diterapkan atau dikembangkan di lingkungan TBM Tengku. Kepada seluruh peserta,
Diharapkan menyimak dengan baik, karena di akhir sesi nanti akan ada kesempatan untuk bertanya. Untuk mengajukan pertanyaan, peserta dapat menuliskannya melalui Slido dengan mengakses link yang telah dibagikan di kolom komentar. Nanti beberapa pertanyaan akan dipilih dan dijawab langsung oleh pemateri. Demikian beberapa hal yang perlu diperhatikan agar webinar kita dapat berjalan dengan lancar dan interaktif. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita eh, beralih ke inti acara pada pagi hari ini, yakni penyampaian materi webinar. Reservatif pengetahuan di Taman Baca Masyarakat dan Teluk Sinar. Untuk sesi pertama akan disampaikan oleh Arif Ardiansyah yang akan memaparkan tentang profil TBM Tengku Lukman Sinar serta penayangan video singkat yang memperlihatkan suasana kegiatan. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Wilda Syafindri yang akan membahas mengenai upaya preservasi pengetahuan yang dapat dilakukan di TBM Sinar. Serta kepada Saudara Arif Ardiansyah, waktu dan layar kami persilahkan untuk memulai materi pertama. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kawan-kawan dan teman-teman semua. Yang terhormat Ibu Hima Dewiana dan Ibu Tengku Mira Sinar, beserta teman-teman yang hadir di sini. Webinar ini adalah ikhtiar kecil kami sebagai akademisi, mahasiswa, dan bagian dari masyarakat untuk bersama-sama belajar. Kita akan mendiskusi tentang bagaimana cara terbaik untuk merawat, menjaga, dan mewujudkan pengetahuan yang ada di TBM ini agar tidak lekang oleh waktu dan dapat diakses oleh generasi mendatang. Kami berharap diskusi hari ini tidak hanya berhenti di ruang webinar ini. Semoga langkah awal webinar ini, langkah awal kolaborasi ini menjadi langkah lebih keras antara kita mahasiswa, pengurus PDM, dan masyarakat umum dalam menjaga harta karun intelektual kita. Kami sadar dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk saya sebagai ketua pelaksana mewakili seluruh pelaksana, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya akan memaparkan materi pertama yaitu terkait profil umum perpustakaan Pulau Sinar. Jadi langsung saja. Yang pertama adalah deskripsi umum terkait taman bacaan masyarakat Pulau Sinar. Nah, di deskripsi umum ini pertama-tama saya akan mengenalkan bahwa taman bacaan Pulau Sinar merupakan salah satu pusat literasi yang berperan penting dalam pelestarian sejarah dan kebudayaan Melayu, khususnya di Kota Medan di Sumatera Utara. TBM ini didirikan untuk mengenang jasa Tengku Lukman Sinar, seorang kepala adat Kesultanan Serdang sekaligus sejarawan dan budayawan Melayu. Adapun fungsi utama dari perpustakaan ini adalah sebagai wadah sebuah sumber rujukan bagi masyarakat umum, para peneliti, dan mahasiswa yang ingin mendalami sejarah lokal dari Melayu serta warisan intelektual dari Kesultanan Serdang.
Selanjutnya, TBM ini berlokasi di Jalan Abdullah, nomor 47, Street Patua, Kecamatan Bagura, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Bangunan ini terletak di sebuah bangunan di rumah keluarga Pulung Sinar yang telah dialihfungsikan menjadi ruang masjid. Eh, Ciri khas dari bangunan ini terlihat pada atapnya yang dihiasi motif tradisional Melayu, yang mana mencerminkan identitas budaya yang dibentuk oleh sejarah berdirinya TBM Tengkulur Masinar. Tadi kita juga sudah mendengarkan pemaparan singkat sejarah dari TBM Tengkulur Masinar ini oleh Ibu Mira. Saya akan menyampaikan beberapa juga. Jadi Taman Bacaan Tengkulur Masinar ini secara resmi didirikan setelah wafatnya beliau Lukman Sinar Pasar II, Kepala Adat Kesultanan Serdang sekaligus sejarawan dan budayawan Melayu. Awalnya koleksi buku di sini merupakan milik dari perpustakaan pribadi yang telah dibangun oleh Pulung Masinar sejak tahun 1968. Adapun koleksi ini kemudian diwariskan kepada keluarga sebagai bentuk pelestarian ilmu, kebudayaan ilmu dan kebudayaan Melayu. Nah, untuk menghormati jasa beliau dan agar ilmu pengetahuan terus bermanfaat, keluarga memutuskan mendirikan TBM sebagai ruang publik. Tujuannya agar masyarakat luas dapat mengakses kepada buku dan karya ilmiah negara beliau. Dan kemudian sejak tahun 2012 pengelolaannya berkembang dan sehingga menjadi taman bacaan masyarakat yang terbuka untuk umum hingga hari ini. Nah, adapun untuk bagian ini kita masuk ke bagian yang paling menarik, itu koleksi bahan bacaan yang ada di TBM Tengkulur Masinar. Jadi total koleksi mencapai lebih dari 7.000 buku serta berbagai bahan pustaka lainnya. Jenis koleksi yang ada di sini antara lain yaitu seperti buku yang mencakup bidang sejarah, adat, budaya, hukum, sosial, dan pengetahuan umum. Nah, itu juga ada manuskrip yang banyak diantaranya berkaitan dengan Sultan Melayu Serdang, serta materi visual sekitar 50 buku sejarah dalam format VCD dan materi koleksi berbahasa asing seperti novel, buku dalam bahasa Indonesia dan Belanda. Next. Nah, TBM ini juga memiliki penerbitan internal yang terdiri dari 23 judul karya Masinar, antara lain seperti yang terlihat di layar, ya, buku Sari Sejarah Serdang, Bangunan Bentuk yang Kerajaan Melayu Sumatera Timur, Kekayaan Melayu Sumatera Timur, Sejarah Medan Tempo dulu, sampai buku terakhir Perang Sunggal dan Perjuangan Sultan Sulaiman Saiful Malaysia dari Serdang. Nah, ada peran dan fokus TBM ada peran dan fokus Taman Bacaan Tengkulur Masinar, peran sebagai pusat pelaksanaan pengetahuan, pusat pelestarian pengetahuan lokal, khususnya sejarah Melayu dan Kesultanan Serdang. Yang kedua, sebagai sumber referensi akademik bagi mahasiswa dari budaya. TBM ini menjadi sumber yang penting bagi mahasiswa dan pemerhati budaya yang mencari ruang data primer maupun sekunder terkait sejarah Kesultanan Melayu Serdang. Dan yang ketiga, sebagai ruang edukasi dan literasi masyarakat.
yang memperkenalkan nilai-nilai budaya yang lagi pada generasi muda, yaitu fokus utama sangat jelas, yaitu menyediakan sumber sejarah kekayaan yang berkeadilan identitas lokal kota Medan dan Sumatera Utara. Selanjutnya, akses dan pelayanan di TBM 10 Kewasinan dilakukan secara tatap muka langsung di lokasi Taman Baca yang datang berasal dari berbagai kalangan yang beragam, dari pelajar, mahasiswa, dan seluruh koleksi itu sudah dalam daftar terbuka untuk daftar pencarian. Karena naskah kuno dan koleksi langka disimpan dengan perawatan khusus. Untuk memudahkan pencarian, sebagian besar lokasi disusun rapi tidak rapi yang ada di lantai 2, dan ada bentuk naskahnya tadi saya jelaskan, simpan dengan perawatan khusus untuk menjaganya tetap awet dan aman. Next. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Dan selanjutnya kita akan melihat dulu singkat terkait bagaimana TBM ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Terima kasih kepada Arif Ardiansyah atas penyampaian materi yang sesuai. Melalui penjelasan dan video, kita jadi semakin mengenal bagaimana suasana dan semangat literasi yang ada di Taman Baca Masyarakat Sinan. Selanjutnya, kita akan beralih ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Bunda Syafitri. Dalam tes ini, kita akan membahas bersama bagaimana preservasi pengetahuan serta bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan dan dikembangkan di Taman Baca Masyarakat Bengkulu. Pada Bunda Syafitri, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada hadirin sekalian. Yang pertama-tama saya hormati Ibu Dr. Tengku Mira Roja Sinar, MA, selaku pemilik TBM Tengku Lukman Sinar, yang dengan hangat menerima kami untuk bisa melaksanakan kegiatan webinar ini. Yang saya hormati Ibu Hima Dewiana STM Hum, selaku dosen pengampu yang telah membimbing dan membantu kami untuk dapat melaksanakan kegiatan ini. Dan hormat saya juga kepada semuanya yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menghadiri acara kami ini. Sebelum mulai, izinkan saya membuka sesi ini dengan sebuah pantun. Pergi ke taman memetik bunga mawar, jangan lupa siram agar tak layu. Ilmu dan warisan harus dijaga benar agar tak hilang ditelan waktu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang preservasi pengetahuan pada Taman Baca Masyarakat Tengku Lukman Sinar. Seperti yang semuanya dapat lihat pada layar, saya akan membawakan preservasi pengetahuan Taman Baca Masyarakat Tengku Lukman Sinar. Menjaga warisan, membangun masa depan. Nah, kita masuk ke slide 1. Next. Yang pertama, apa itu preservasi? Nah, preservasi sendiri adalah upaya pelestarian bahan pustaka dan informasi yang mencakup aspek manajerial, finansial, dan teknis. Kata preservasi itu sendiri berakar dari kata lestari yang bermakna keabadian dan ketidakberubahan. Jadi preservasi adalah upaya kita untuk melindungi koleksi dari kerusakan dan kepunahan. Ada sebuah kutipan yang ingin kami bagikan di sini. Preservasi adalah investasi untuk masa depan generasi. Kalimat ini sangat bermakna karena apa yang kita jaga pada hari ini akan menjadi warisan berharga bagi anak cucu kita di masa depan. Lalu mengapa preservasi itu penting? Saya akan menjelaskan 5 alasan utama mengapa preservasi itu penting untuk dilakukan. Yang pertama, untuk melindungi koleksi dari kerusakan alam dan waktu. Kita semua tahu bahwa kertas bisa rapuh, kertas masih hadir untuk melindungi koleksi dari kerusakan alam dan waktu. Yang kedua, memudahkan akses informasi untuk pemustaka. Dengan adanya preservasi yang baik, koleksi yang ada pada Taman Baca tetap dapat digunakan dengan mudah. Selanjutnya yaitu yang ketiga, menjaga keindahan fisik dan nilai informasi. Jadi preservasi itu hadir untuk bukan hanya melindungi isinya, tetapi juga bentuk fisik buku yang memiliki nilai estetikanya tersendiri. Dan keempat yaitu memperpanjang masa pakai bahan pustaka. Hal ini sangat penting agar koleksi yang ada tetap awet dan tahan lama. Yang terakhir yaitu menjamin kelestarian untuk generasi mendatang. Hal ini yang paling penting mengingat koleksi yang ada pada TBM Tengku Lukman Sinar mayoritas adalah warisan intelektual kebudayaan lokal. Jadi dengan adanya preservasi kita dapat menjaga warisan intelektual tersebut untuk generasi yang akan datang. Kita semua harus ingat bahwa setiap bahan pustaka memiliki nilai yang harus dijaga.
Selanjutnya kita masuk ke konsep yang lebih dalam, yaitu preservasi pengetahuan. Kami mengutip di sini, preservasi pengetahuan adalah upaya untuk menjaga pengetahuan tetap terorganisir dengan beberapa tujuan yang penting, yaitu mencegah hilangnya pengetahuan yang berharga, melindungi dari adanya penyimpangan informasi, mengamankan dari berbagai ancaman dan kehilangan. Ancaman yang di sini contohnya itu kepergian pemilik pengetahuan, tokoh atau ahli yang meninggal dunia tanpa sempat mendokumentasikan ilmunya. Lalu kerusakan fisik seperti banjir, kebakaran, ataupun rayap. Dan juga perubahan teknologi yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi saat ini semakin canggih. Dengan tujuan akhirnya adalah memastikan transfer pengetahuan tetap efektif ke generasi berikutnya. Next. Nah, seperti yang kita semua bisa lihat pada layar, preservasi pengetahuan di sini ada meliputi 6 tahap, rangkaian proses yang sistematis dan berkelanjutan. Dimulai dari selecting, collecting, storing, actualizing, protecting, dan accessing. Next. Tahap yang pertama yaitu selecting, ataupun proses seleksi atau identifikasi. Tahap pertama ini merupakan fondasi dari preservasi pengetahuan. Ini adalah proses seleksi dan identifikasi pengetahuan yang bernilai dari seluruh aset pengetahuan yang kita miliki. Poin-poin pentingnya yang pertama yaitu fokus pada kualitas dan relevansi masa depan. Di TBM Tengku Lukman Sinar, prioritasnya adalah karya-karya dari Tengku Lukman Sinar sendiri dan sejarah lokal lainnya. Lalu kriteria seleksi meliputi nilai historis, kelangkaan, dan frekuensi dari aksesnya. Adapun metode yang dapat digunakan meliputi audit koleksi, konsultasi dengan ahli, dan survei ke pengguna. Tahap kedua yaitu ada collecting, pengumpulan ataupun pemetaan. Tahap kedua ini menghimpun dari berbagai sumber. Di sini kita mengumpulkan dan memetakan pengetahuan baik yang eksplisit maupun tacit. Yang dimaksud eksplisit di sini adalah pengetahuan yang sudah terdokumentasikan, seperti buku, dokumen, arsip, foto, audiobook, dan lain sebagainya. Dan pengetahuan tacit adalah yang masih ada di dalam kepala. Maka untuk itu metodenya bisa dilakukan dengan wawancara tokoh, oral history, dan keterampilan tradisional. Outputnya yaitu dapat berupa database sumber dan peta pengetahuan yang komprehensif. Selanjutnya ada tahap ketiga, yaitu penyimpanan. Nah, pada tahap ketiga ini, fokusnya adalah menjamin keamanan dan ketahanan. Kita harus menyimpan pengetahuan secara efektif dengan perhatian pada kualitas dan akses. Untuk penyimpanannya sendiri, yaitu penyimpanan fisik dengan suhu ideal seperti 18 sampai 22 derajat Celcius dengan kelembapan 45-50%. Adapun untuk penyimpanan digitalnya menggunakan format standar seperti PDF dan TIFF atau menerapkan backup 321. Backup 321 yaitu 3 kopi, 2 media berbeda, dan 1 lokasi eksternal. Jangan lupa metadata lengkap untuk memudahkan pencarian dengan sistem klasifikasi yang tetap terorganisir tentunya. Tujuannya adalah untuk memudahkan temu kembali informasi ataupun koleksi yang kita lakukan storing. Next. Lalu kita masuk kepada tahap keempat. Tahap keempat adalah aktualisasi, yaitu membuat pengetahuan tetap hidup. Jadi kita tidak cukup hanya dengan menyimpan, kita harus membuat pengetahuan tersedia dalam kualitas yang dapat diterima untuk penggunaan. Bagaimana caranya? Yang pertama bisa dengan digitalisasi dan pembuatan e-book atau audiobook.
lalu bisa membuat website, katalog online, dan sosial media, lalu melaksanakan program edukasi seperti workshop, seminar, ataupun webinar yang saat ini sedang kita lakukan, pameran, packaging konten seperti newsletter, podcast, ataupun video edukatif. Intinya, kita bisa membuat konten yang relevan dan menarik untuk berbagai kalangan dengan menyesuaikan perkembangan zaman saat ini. Lalu tahap kelima adalah protecting, perlindungan ataupun keamanan. Pada tahap kelima adalah mengamankan koleksi dan pengetahuan dari ancaman. Kita harus melindungi pengetahuan dari kehilangan, kerusakan, dan penyalahgunaan. Adapun perlindungan fisik, kita bisa menerapkan CCTV, alarm, kontrol hama, dan SOP dengan handling yang jelas. Lalu untuk perlindungan digitalnya bisa melakukan backup berkala, enkripsi data, firewall, dan disaster recovery plan. Adapun perlindungan legalnya untuk koleksi itu tersendiri bisa dibuatkan hak cipta, lisensi, dan informed consent. Jangan lupa untuk memitigasi risiko seperti bencana alam, perubahan teknologi, dan human error. Tahap keenam yaitu accessing. Tahap keenam dan tahap terakhir adalah memudahkan penemuan dan penggunaan. Kita harus memastikan pengetahuan itu dapat diakses dan ditemukan dengan mudah. Caranya, kita bisa membuat katalog online atau opak yang user-friendly, membuat website responsif dan aplikasi mobile, atau menerapkan layanan sirkulasi dan referensi yang berkualitas. Ataupun kita bisa melaksanakan program outreach dan promosi koleksi agar lebih banyak menjangkau khalayak ramai. Dan lalu yang terakhir yaitu memonitoring akses dan feedback kepada pengguna. Nah, siklus ini yang perlu kita pahami adalah keenam tahapan ini merupakan siklus yang berkelanjutan dan terus berputar. Tahap-tahap ini saling mendukung satu sama lain, mulai dari selecting, storing, protecting, accessing, actualizing, collecting, lalu kembali lagi ke selecting. Itu tahapnya berputar. Ini adalah proses yang terus berputar untuk menjaga preservasi tetap efektif dan relevan. Nah, yang selanjutnya itu peran masyarakat. Jadi, preservasi pengetahuan itu tidak bisa dilakukan sendirian. Preservasi pengetahuan tidak hanya bisa dilakukan oleh pengelola TBM saja, atau pemilik TBM saja, ataupun pustakawan yang bertugas untuk mengelola TBM ataupun perpustakaan. Jadi, kunci keberhasilan preservasi pengetahuan adalah adanya partisipasi ataupun peran dari masyarakat. Karena di sini peran masyarakat sebagai kunci keberhasilan preservasi pengetahuan. Masyarakat itu memiliki 4 peran penting. Yang pertama yaitu sumber pengetahuan. Jadi masyarakat di sini sebagai narasumber ataupun pendonasi koleksi. Dan selanjutnya ada relawan yang membantu digitalisasi dokumen, membantu mempromosikan seperti membuat konten yang menarik, ataupun seperti yang saat ini sedang kami lakukan. Yang ketiga yaitu ada pengguna aktif. Nah, pengguna aktif di sini memanfaatkan koleksi dan memberikan feedback kepada TBM agar tujuan dari layanan TBM dapat tersampaikan dengan maksimal dan koleksi yang ada pada TBM dapat dimanfaatkan dengan maksimal tentunya. Selanjutnya yaitu sebagai pendukung. Masyarakat sebagai pendukung bisa melakukan seperti donasi dan advokasi agar masyarakat luas lebih mengenal TBM Tengkuluk Mas sebagai pusat warisan intelektual yang harus dijaga bersama. Jadi semua pihak memiliki peran khususnya masyarakat sekitar Kota Medan untuk sama-sama menjaga TBM Tengkuluk Mas agar terus berkelanjutan. Baiklah Ibu dan teman-teman sekalian, kita sudah sampai di akhir sesi. Di sini kami menyimpulkan bahwasannya preservasi adalah upaya sistematis dengan 6 tahap yang saling terkait, melibatkan aspek fisik dan pun digital. Lalu membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat.
Lalu, preservasi pengetahuan merupakan investasi jangka panjang untuk generasi mendatang. Ada sebuah kutipan yang ingin kami sampaikan di sini, yaitu ilmu yang tidak diabadikan akan hilang, warisan yang tidak dijaga akan punah. Mari kita sama-sama berkomitmen untuk menjaga warisan pengetahuan kita, khususnya karya-karya yang ada pada Taman Baca Tengkuluk Masihar dan kekayaan sejarah lokal lainnya, agar tidak punah ataupun hilang di telan zaman. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Untuk sesi selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Wilda Syafikri atas penyampaian materi yang begitu informatif dan bermanfaat. Penjelasan tadi memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pengetahuan dapat dijaga, diwariskan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan dalam lembaga seperti TBM. Baik, Ibu dan teman-teman sekalian, kita telah mendengarkan materi yang luar biasa daripada pemateri kita. Ini saatnya kita beralih ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, 100 pertanyaan harus dijawab melalui link yang telah dibagikan di kolom komentar oleh peserta. Pertanyaan yang menarik akan dijawab oleh Pak Materi. Silakan manfaatkan kesempatan ini untuk diskusi dan dalam pengalaman kita bersama. Untuk pertanyaannya, Vito mungkin sekitar 20 menit atau semenit lagi karena sudah ada beberapa pertanyaan. Oke, pertanyaannya, waktu untuk pertanyaannya sudah selesai. Materi akan jawab langsung. Salah satu pertanyaan yang ada di sini pada materi itu dijawab juga sama saya akan jelaskan kepada yang sedang. Tes sound, apakah suara saya jelas? Oke. Jadi sejauh ini masih ada 3 orang yang komen ya. 4 ini. Sama ada Anonymous bilang keren kali. Nah, jadi kayak aku milih yang udah di like aja lah. Mau di like sini cuma ada 2 pertanyaan. Eh, 3 ya, 3. Aku milih pertanyaan yang ini aja. Nah, apakah preservasi di TBM Tengkuluk Masinar lebih menitik beratkan pada artefak atau makna? Nah, izin menjawab. Mungkin jika ada kurang, Ibu Tengku Mira boleh bantu. Nah, menurut saya sendiri, apakah preservasi di TBM Tengkuluk Masinar lebih menitik beratkan pada artefak atau makna? Menurut saya itu lebih menitik beratkan pada makna atau isinya. Seperti kan TBM ini fokusnya adalah untuk bacaan kan, untuk isi-isinya. Jadi inti utama dari TBM itu adalah sebagai bahan pusat literasi, pusat pengetahuan. Jadi yang dilindungi itu sebenarnya kedua-duanya, artefak dan maknanya, untuk fisik dan isinya. Tapi tetap saja yang paling penting itu adalah isi dari materi-materi bahan-bahan koleksi yang disimpan di TBM Tengkuluk Masinar ini. Uh, saya harap pada jawaban saya menjawab dari pertanyaan Anonymous ini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih yang pertanyaan dari audiens kita. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, mungkin bisa dijawab isi sebagai pemateri kedua. Untuk isi waktu dan tempat kami persilakan. Ya baik, yang itu pertanyaan yang pertama.
bagaimana TBM dapat menjadi sarana pelestarian pengetahuan tradisional dan budaya lokal di era digital? Terima kasih, semoga dijawab ya. Nah, TBM dapat melestarikan pengetahuan tradisional dan budaya lokal di era digital. Yang pertama dengan melakukan dokumentasi digital ataupun mendigitalisasikan koleksinya, seperti melalui 6 proses tahapan yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Lalu mengadakan program workshop ataupun webinar yang saat ini kita sedang jalankan. Adapun dengan kolaborasi dengan berbagai lembaga, seperti yang kalau saya tidak salah ya Bu, TBM Tengku Lukman Sinar sendiri sudah bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional. Lalu ada dengan memanfaatkan media sosial. Jadi boleh TBM Tengku Lukman Sinar ini dibuat media sosialnya agar menjangkau lebih halayak ramai lagi gitu untuk menarik pengunjung. Jadi kalau pengunjung tetap berdatangan, tentunya TBM dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan layanannya tetap tersampaikan baik kepada para pengguna begitu. Kalau misalnya ada yang kurang, boleh dibantu mungkin dari Ibu Hima ataupun Ibu Mira. Baik, terima kasih. Ibu akan coba menambahkan apa yang disampaikan oleh Wilda ya. Anak Ibu semua, mohon izin Ibu Mira, sekalian membimbing mahasiswa saya juga, Pak, Ibu. Jadi ini sebuah pertanyaan yang baik. Yang barangkali sering dilupakan oleh beberapa TBM, tapi saya yakin dengan sepak terjang dari TBM yang dipimpin Ibu Mira ini sudah dilakukan. Jadi kita berbicara bagaimana taman baca masyarakat dapat menjadi sarana pelestarian pengetahuan tradisional dan juga budaya lokal. Ini kita berbicara di era digital adalah kearifan, bagaimana pelestarian kearifan lokal di era digital atau disrupsi dari AI saat ini. Jadi kita akan lebih meningkatkan peran barangkali. Peran Taman Bacaan Masyarakat sebagai sarana pelestarian dan juga pengetahuan tradisional serta budaya lokal. Misalnya, TBM dapat menjadi sebagai pusat dokumentasi pengetahuan lokal. Contoh apa yang dimaksud dengan pengetahuan lokal berikut? Ini adalah contoh bagaimana mengumpulkan, mendokumentasi, juga mendigitalisasi pengetahuan-pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat setempat yang merupakan sebagai deposit. Ya, contoh nih cerita rakyat, legenda, kemudian mitos-mitos setempat, termasuk catatan sejarah desa atau daerah berdirinya sebuah daerah atau wilayah. Begitu juga dengan misalnya pengetahuan tentang obat tradisional, kerajinan tangan, dan juga sistem pertanian lokal yang digunakan pada saat upacara adat. Ya, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata sistem pertanian lokal yang digunakan di beberapa daerah itu mengikuti dengan selain kebudayaan mereka, kebiasaan mereka juga geografis yang mereka miliki. Akan berbeda cara bertanam orang di daerah pegunungan dan juga barangkali di daerah pesisir seperti itu. Jadi itu adalah pusat TBM dapat menjadi sebagai pusat dokumentasi dari pengetahuan lokal. Selain menjadi pusat dokumentasi, Taman Bacaan Masyarakat juga dapat menjadi sebuah ruang ya, interaksi antar generasi. Seperti kita ketahui saat ini banyak sekali cerita-cerita budaya, cerita-cerita lokal itu tidak ada tertulis. Ya, tahun 2014 ini saya ada melakukan penelitian yaitu mendigitalisasi cerita-cerita dari sesepuh. Maksudnya di sini orang yang sudah dituakan dan mereka bisa berbagi pengalaman, menceritakan cerita-cerita yang dulu. Jadi itu direkam di dalam sebuah audio. Ya, kemudian kita olah menjadi sebuah video dengan yang ini apa?
interaktif, begitu juga dengan animasi, ditambahkan dengan animasi. Jadi cerita budaya tadi dapat dilestarikan seperti itu. Kemudian selain ruang interaksi antar generasi, eh, TBM juga bisa menggalakkan program literasi digital tadi dengan mengajarkan remaja, anak-anak muda khususnya mahasiswa seperti anak-anak sekalian ini dengan merekam yang Ibu ceritakan dan juga menyebarluaskan serta mendistribusikan dalam format digital. Ya, banyak sekali yang ternyata cerita-cerita di Gramedia, buku cerita-cerita dongeng khususnya, itu diceritakan ulang. Ya, jadi ada juga sekarang menjadi satu profesi. Dia hanya membaca cerita, menceritakan ulang seperti storytelling, dan itu digunakan untuk orang yang tidak bisa membaca. Dia hanya mampu mendengar. Berarti yang misalnya buta, yang memiliki yang disabilitas maksud Ibu. Jadi itu juga menjadi koleksi perpustakaan inklusif. Bagi mereka yang disabilitas tidak bisa mendengar, dia bisa melihat visual, yang tidak bisa melihat, dia bisa mendengar rekaman seperti itu. Jadi itu bagus sekali. Taman Bacaan Masyarakat dapat menjadi ruang interaksi antar generasi dan juga antar sosialisasi masyarakat yang beragam. Ya. Baik, kemudian TBM juga menjadi pusat literasi digital yang berbasis kearifan lokal. Itu sangat bagus sekali. Kemudian TBM juga ternyata dapat dikomersilkan, Nak, sebagai penggerak ekonomi dan juga identitas budaya. Jadi Ibu rasa anak Ibu sekalian yang keempat itu ya dapat di apa namanya untuk menjawab pertanyaan tadi. Ibu sangat sayang sekali kenapa harus anonim, pertanyaan bagus seperti ini ya. Harusnya bertanggung jawab dong bagi yang nanya. Kalau itu pesan Ibu berikutnya sekali. Kalau kalian bertanya, jangan malu mencantumkan namanya. Jadi, apa yang dapat dilakukan oleh TBM agar dia mampu pelestarian pengetahuan yang tradisional yang katanya tadi termasuk juga budaya lokalnya itu pertama sebagai pusat dokumentasi pengetahuan lokal, sebagai ruang interaksi antar generasi, kemudian dapat menjadi pusat literasi digital berbasis kearifan lokal. Ini bisa diangkat menjadi topik penelitian bagi anak ibu yang belum ada judul ya. Boleh kita diskusikan ini. Dan juga ternyata TBM bisa menjadi penggerak ekonomi dan juga identitas budaya. Demikian Dwi dari Buna. Terima kasih. Baik, oke kita Terima kasih kembali Ibu untuk tambahan informasi yang sangat biasa bagi kami. kita dua nggak? Nah, lalu ada pertanyaan ketiga nih. Eh, Bagaimana peran pengelola dalam menjaga dan mengembangkan TBM agar tetap selalu aktif? Mungkin Ibu Mira selaku pemilik sekaligus pengelola TBM boleh bantu dijawab Ibu? Halo, ya, aduh, mohon maaf. Ya, Dengar Ibu. ya? Ya, dengar Ibu. Iya, oke. Mungkin saya memberikan sedikit juga tambahan bahwasannya kepada mahasiswa, terutama di Fakultas Ilmu Budaya ya, kita ini di berbagai jurusan tentunya, kita ini kan telah memiliki ya, kalau terkait kebudayaan ini kita memiliki undang-undang ya. Yang pertama Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 dan kemudian Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 ya. Nah, kebetulan aja saya ini sebagai ahli cagar budaya dan ahli WBTB warisan benda tak benda bersertifikat nasional. Sehingga spirit saya untuk memajukan kebudayaan melalui Taman Bacaan Masyarakat Tengku Lukman Sinar ini eh, fokusnya lebih intens ya begitu ya. Nah, em,
Jadi tentunya ini melalui berbagai kegiatan ya, terutama dalam penelitian ya, penelitian-penelitian dan juga bincang-bincang literasi yang kita lakukan di Taman Bacaan Tengku Lukman Sinar ini semakin membuat eh, dikenal masyarakat ya secara luas. Nah, eh, dan lagi dengan adanya kerjasama ya yang sudah dilakukan dengan instansi pemerintah misalnya ya, dengan apa namanya dinas terkait, dinas perpustakaan baik itu Kota Medan maupun Provinsi Sumatera Utara, dan terlebih-lebih lagi kita sudah melakukan kerjasama MOA dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara dan juga Universitas Islam Sumatera Utara, ya sehingga para mahasiswa dan kemudian baik itu setingkat mahasiswa S1 juga S2 dan juga S3. Nah, dan juga dengan adanya networking kita di Perpustakaan Nasional dan juga Perpustakaan Nasional di eh, eh, National Archive di Den Haag, ya. Sehingga semakin banyak para peneliti, baik itu dulunya teman-teman dari almarhum Tengku Lukman Sinar di berbagai belahan dunia, hadir di Perpustakaan Tengku Lukman Sinar, di TBM Tengku Lukman Sinar untuk melakukan berbagai research ya, berbagai penelitian-penelitian, dan ini akan terus-menerus terbawa ya di dalam penelitian mereka karena sumber datanya mereka ambil dari TBM Tengku Lukman Sinar. Jadi tidak hanya tingkatnya lokal, tetapi nasional dan internasional. Jadi mungkin saya akan menambahkan lagi untuk jawaban yang dari tadi Teguh Mansyah tadi ya, boleh saya tambahkan mungkin ya. Sebenarnya kan preservasi yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional itu bagi kita ya, bagi saya terutama ya itu tuh tidak hanya melaksanakan preservasi itu dengan untuk melestarikan fisik saja ya, tetapi juga makna benar. Kedua-duanya kita apa namanya, kedua-keduanya kita tetap selamatkan ya. Kalau fisiknya hancur kan maknanya tidak dapat diselamatkan tentunya ya. Kita kehilangan pengetahuan tentang isinya, tentang teks itu ya. Nah, sehingga kedua-duanya penting, baik itu secara fisiknya, preservasi secara fisik, dan juga secara pemaknaan ya. Nah, kalau secara fisik kita bisa melihat lagi fisik aslinya seperti apa, karena ini sangat penting ya. Karena itu tadi saya ingatkan kembali tentang undang-undang kita, karena di dalam Undang-Undang Cagar Budaya penyelamatan manuskrip itu sangat diutamakan selain dari benda-benda cagar budaya lainnya ya. Nah, kemudian untuk di pemajuan kebudayaan di Undang-Undang Pemajuan manuskrip juga sangat diutamakan di situ, difokuskan ya, karena itu bagian dari sejarah yang nilainya kita ambil untuk hari ini tentunya. Nah, jadi selanjutnya untuk menjaga daripada eh, sebagaimana anak Anda tadi sudah menyampaikan suhu ruangan agar tetap awet ya, meskipun TBM Teguh Lukman Sinar ini mandiri ya, biayanya pun sangat minim sekali ya, tetapi kami berusaha ya untuk mendapatkan suhu ruangan yang sesuai ya dengan eh, apa namanya, dengan yang sudah ditetapkan ya eh, oleh Perpustakaan Nasional ya, suhu ruangan dan sebagainya, dan peletakan daripada
naskah-naskah kuno itu, buku-buku tua itu juga demikian ya. Kita upayakanlah gitu ya. Nah, jadi tadi mungkin itu ya yang tambahan dari saya tentang yang pertanyaan nomor 3 itu sudah mencakup nggak ya? Sudah mencakup, nak? Iya, sudah ya. Oh ya, baik. Terima kasih banyak. Baik, Ibu. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Hima dan Ibu Mira atas tambahan informasi dan wawasan yang telah diberikan melalui sesi tanya jawab bersama audiens. Baik, hadirin sekalian, kita telah mendengarkan materi yang luar biasa dari materi dan juga narasumber kita, Ibu Mira dan Ibu Hima. Kini saatnya kita beralih eh, ke dokumentasi mungkin. Sebelumnya, terima kasih kepada seluruh peserta atas antusiasme dan partisipasinya dalam sesi tanya jawab barusan. Juga tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada para pemateri kita, Arif Ardiansyah dan Wilda Syafitri atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Ibu Hima Dewi Yana, STM selaku dosen mata kuliah manajemen pengetahuan, Ibu Dr. Tengku Mira Rajana Sinar FA selaku pemilik TBM Tengku Sinar, serta seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama pada webinar pada hari ini. Semoga kegiatan ini dapat menambah wawasan kita semua dan menjadi inspirasi untuk terus melestarikan pengetahuan dan lingkungan masing-masing. Nah, baiklah, sebelum kita benar-benar menutup acara hari ini, marilah kita mengabdikan momen kebersamaan kita dengan foto bersama secara virtual ya. Kepada seluruh peserta, kami mohon agar dapat mengaktifkan kamera sejenak. Kita akan ambil dokumentasi. Tolong operator. Tolong diambil screenshotnya ya. Baik, 1, 2. Boleh berikan senyuman yang paling manis ya. 1, 2, 3. Baik, boleh semuanya izin Ibu Hima dan Ibu Mira kita berpose L literasi ya. Kita ambil dokumentasi kita sama-sama semua peserta. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah kan? Baik. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Dwi Putri Siombing selaku moderator. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Salam literasi. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Tengku Mira. Terima kasih Bu Hima. Anak-anak semua terima kasih. Sukses selalu ya. Ya, Ibu. Oke, saya izin live. Ya, Ibu.